Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semua sudah sarapan? Sudah? Jadi semuanya sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tadi yang paling cepat datang ke sekolah siapa? Nak Reni? Ya, Nak Reni silahkan memimpin doa teman-temannya ya. Selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengabsen untuk mengecek kehadiran anak-anakku ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1 yaitu organ gerak pada hewan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, anak-anakku mampu menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian yang kedua, dengan membaca, anak-anakku dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan menulis, anak-anakku mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan berdiskusi, anak-anakku mampu menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, anak-anak, di sini Ibu telah menyediakan teks bacaan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Nah, anak-anak, Ibu telah menyiapkan teks bacaannya dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Ibu akan bagikan ya. Silahkan. Ya, sudah ya. Nah, Ibu akan kasih waktu selama 5 menit. Silahkan baca bacaan atau teks bacaan yang Ibu bagikan. Saya beri waktu 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah membaca semua? Sudah dipahami teks bacaan tadi? Sudah, berarti anak-anakku sudah mengetahui organ gerak manusia dan hewan ya. Sudah ada yang tahu? Sudah. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia itu ada 2 macam. Manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Betul. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Nah, kemudian itu tulang adalah alat gerak pasif. Kemudian alat gerak aktif contohnya apa? Otot. Betul.
otot disebut alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, anak-anak, itu tadi setelah membaca teks bacaan mengenai organ gerak hewan pada manusia, sekarang anak-anakku, ibu akan bagikan tugas. Nah, silahkan anak-anakku menentukan ide pokok pada setiap paragraf ya. Nah, sudah tahu ide pokok itu seperti apa? Ya, ide pokok adalah biasanya terletak pada awal kalimat, awal paragraf atau akhir paragraf, dan atau awal dan akhir, dan bahkan seluruh paragraf itu menjadi ide pokok. Sudah mengerti inti dari paragraf tersebut ya? Sudah paham? Sudah bisa menentukan gagasan ide pokok? Sudah ya. Nah, ini ibu akan membagikan tugas. Setiap paragraf itu silahkan tulis ide pokoknya yang mana. Paham? Nah, ini lembar tugasnya. Silahkan dikerjakan ide pokok setiap paragraf itu yang mana ya. Nah, baik anak-anak, sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah? Ya, baik. Kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, pada paragraf kedua, nah, kita langsung saja ke paragraf kedua ya. Adapun ide pokok pada paragraf kedua itu membahas mengenai gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Bagaimana? Sudah seperti itu jawabannya? Sudah? Sudah ya, berarti semuanya benar ya. Kemudian yang ke paragraf ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni ada tulang dan otot. Sudah tahu? Sudah paham? Ya, semuanya sama jawabannya. Sama ya. Kemudian pada paragraf keempat, di sini membahas mengenai tulang merupakan alat gerak yang pasif. Betul. Kemudian yang paragraf kelima, di situ di pokoknya itu menjelaskan tentang bahwa otot itu adalah alat gerak yang aktif. Nah, anak-anakku sudah menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Kemudian anak-anak silahkan tulis dari ide pokok tadi yang anak-anakku sebutkan, dikembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Sudah paham? Nah, contohnya pada paragraf 2 tadi ya. Kan tadi paragraf 2 itu ide pokoknya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf, yaitu ditambah dengan kalimat pendukung. Nah, di sini contohnya ya, organ gerak paragraf kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita tidak dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berenang, berlari, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Ya, silahkan paragraf ide pokok tadi kembangkan ya menjadi sebuah paragraf. Sudah paham? Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan ditulis ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita telah menentukan ide pokok pada bacaan tersebut ya. Mulai dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf seterusnya. Semuanya sudah memahami dan jawabannya sudah benar. Kemudian selanjutnya, setelah menentukan ide pokok pada paragraf, ibu meminta anak-anakku mengembangkan ide pokok dari ide pokok tersebut. Silahkan ide pokok itu dikembangkan ya. Contohnya nih, misalnya ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian dikembangkan menjadi secara umum
Gerak dapat diartikan yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, dari ide paragraf tersebut kita kembangkan menjadi beberapa kalimat ya. Silahkan ditulis tangan ya. Sudah semua anak-anak? Sudah ya? Semuanya sudah paham ya? Sudah paham. Selanjutnya kita beralih, semua anak-anakku sudah menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Kemudian Ibu meminta kepada anak-anakku untuk mendiskusikan mengenai pengertian. Tadi kan sudah mengetahui tentang ide pokok paragraf. Nah, tugas selanjutnya itu mendiskusikan tentang pengertian ide pokok bacaan. Kemudian yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Dan yang ketiga yaitu cara menentukan ide pokok bacaan. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Setelah itu kita membahas lagi secara bersama-sama. Nah, baik anak-anak, bagaimana sudah didiskusikan mengenai apa itu ide pokok dalam bacaan, fungsi ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Sudah didiskusikan? Sudah ya? Nah, kita bahas bersama-sama ya, apa itu ide pokok bacaan. Ada yang tahu nggak? Ada ya. Nah, ide pokok atau biasa disebut itu gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf yang baik itu memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kemudian itu adalah pengertian dari ide pokok. Nah, kemudian ada yang tahu fungsi dari ide pokok? Nah, fungsi dari ide pokok yaitu sebagai topik pembahasan. Jadi topik pembahasan itu adalah ide pokok. Kemudian beda lagi ada namanya kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan topik. Sudah paham? Sudah ya? Selanjutnya cara menentukan ide pokok itu seperti apa? Nah, cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan itu dengan menemukan kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Nah, di dalam kalimat utama itulah ditemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Nah, ide pokok itu disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada, yang seperti tadi Ibu bilang di awal, bisa berada di awal kalimat, bisa berada di tengah paragraf, di akhir, ataupun di akhir paragraf. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Dan kita juga mempelajari mengenai ide pokok, cara menentukan ide pokok, fungsi dari ide pokok, dan seperti apa itu ide pokok ya. Dan nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya, adapun kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu, nah, organ gerak pada manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam ya. Nah, ada organ gerak pasif dan ada organ gerak aktif. Nah, organ yang mana sih organ gerak pasif itu? Contohnya tuh tulang. Kemudian contoh dari organ gerak aktif itu yaitu otot. Kemudian anak-anak, organ gerak itu banyak sekali fungsinya ya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan, misalnya berjalan, melompat, menggenggam, menggali, dan masih banyak lainnya. Dan kemudian anak-anak, tanpa adanya organ gerak,
kita tidak akan bisa melakukan gerakan apapun ya. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya organ gerak. Nah, anak-anak selanjutnya kemudian ide pokok yaitu gagasan utama atau kalimat utama ya pada sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ini biasa terletak di awal kalimat, di tengah paragraf, atau bahkan di akhir paragraf. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan mengenai organ gerak pada hewan dan manusia? Sudah paham? Sudah ya? Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas tambahan ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Buka buku paketnya halaman 71 dan silahkan dikerjakan. Nah, untuk anak-anak sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, kalau pulang jangan singgah-singgah ya anak-anak. Silahkan kalau pulang langsung pulang ke rumah. Kemudian kalau jalan ya bagian jalan kaki, jalan saja di pinggir jalan. Dan jika sampai di rumah silahkan ucapkan salam kepada orang tua dan cium tangan orang tua. Sudah paham? Paham ya? Nah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.